Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Rosliana Anesti, kelas C, mahasiswa semester 2, NIM 230-396, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil review buku ke-9 tentang bagaimana cara membaca bahasa tubuh orang. Itu dari karya Harvey Agus. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Kita langsung saja. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang bahasa tubuh dan ilmu di baliknya itu. Komunikasi adalah salah satu bentuk paling mendasar dari manusia yang bermakna interaksi. Komunikasi terjadi setiap saat dalam berbagai cara, bisa terjadi melalui bahasa lisan ataupun melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Fenomena yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, gerakan tubuh mereka disebut bahasa tubuh. Bahasa tubuh memiliki banyak bentuk. Ini mungkin dibuktikan melalui pergerakan mata seseorang atau arah yang mereka lihat. Mungkin juga dilihat melalui tingkah laku seorang seperti gelisah. Itu bahkan terungkap dalam postur tubuh seorang atau bagaimana mereka berperilaku. Bahasa tubuh bahkan dapat terwujud dalam apa yang diputuskan seseorang untuk dikenakan. Mereka pakaian mengirimkan pesan berdasarkan warna atau desainnya. Seorang juga mengubah bahasa tubuh dengan cara mereka berinteraksi dengan pakaian dan aksesori, seperti jika mereka memutar cincin kawin di sekeliling jari. Mengingat fakta bahwa bahasa tubuh dapat menyampaikan makna, penting bagi Anda mulailah membiasakan diri dengan cara di mana makna tersebut ditransmisikan ke lawan bicara Anda. Konsekuensinya, ilmu bahasa tubuh menjadi jauh lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari jika dilihat dari sudut pandang komunikasi. Itulah sebabnya kami akan mempelajari penelitian yang dilakukan pada subjek ini. Penelitian semacam itu membuktikan wawasan yang lebih luas tentang ilmiah aspek memahami sifat orang. Pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa tubuh akan memungkinkan Anda menjadi lebih mahir dalam memahami pesan yang dikomunikasikan oleh orang lain, terutama ketika pesan itu tidak disadari atau tidak disengaja. Inilah membuat bahasa tubuh menjadi aspek penting manusia berinteraksi. Karena manusia menggunakan bahasa lisan dan tulisan sebagai cara utama saat mereka berkomunikasi, bahasa tubuh sering diabaikan. Namun ini tidak kurang praktis sebagai kurangnya pemahaman bagaimana bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal secara keseluruhan memungkinkan komunikasi menyebabkan miskomunikasi terus-menerus. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan studi tentang bahasa tubuh sebagai sains adalah bagian dari evolusi komunikasi manusia. Melalui perilaku banyak dengan cara yang sama, kami mempertimbangkan evaluasi melalui komunikasi bahasa tertulis dan lisan. Selanjutnya, bahasa tubuh sebagai sarana komunikasi juga berakar pada antropologi budaya sebagai gerak tubuh, wajah, ekspresi, dan tingkah laku juga berhubungan dengan budaya dan peradaban. Sebagai demikian, bahasa tubuh adalah hasil dari perilaku manusia dan juga sebagai sebuah fenomena kolektif. Meskipun demikian, penting untuk mempertimbangkan bahasa tubuh sepanjang sejarah sebagai evolusi dalam sejarah dapat memberi kita wawasan tentang bagaimana ilmuwan dan filsuf telah melihat bahasa tubuh dari perspektif mereka sendiri. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah membaca bahasa tubuh. Bahasa tubuh bukanlah hal yang baru. Sudah ada sejak manusia mampu melakukannya berkomunikasi satu sama lain. Faktanya, sangat mungkin bahasa tubuh adalah alat komunikasi jauh sebelum bahasa lisan ada. Dengan demikian, manusia telah meningkat secara signifikan selama 1 abad terakhir atau lebih.
Sedangkan penulis sejauh filsuf Yunani awal menulis tentang bahasa tubuh, faktanya adalah bahwa studi tentang bahasa tubuh memiliki muncul dengan evolusi psikologi perilaku. Aristoteles adalah seorang mahasiswa perilaku manusia. Legenda mengatakan bahwa dia akan duduk di tengah tempat umum untuk mengamati cara orang berinteraksi. Hal ini menyebabkan dia menyebutkan bagaimana mata dan telinga dapat berbicara. Aristoteles wawasan meletakkan dasar untuk pengamatan sistematis pertama manusia perilaku sebagai alat komunikasi. Bagian ketiga, saya akan menjelaskan tentang mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Saat ini berbicara dengan orang terdekat kita ingin mengerti apa yang mereka lakukan, benar-benar mencoba untuk mengatakannya. Jika mereka membahas situasi yang sulit, kami tidak ingin melewatkan detail penting yang belum dinyatakan secara eksplisit. Jika kita masuk diskusi serius dengan pasangan kita tidak mau ketinggalan isyarat yang bisa berarti mereka kesal dengan cara kita berbicara. Jika Anda berbicara dengan seorang anak tentang betapa hebatnya yang mereka lakukan di tim olahraga mereka hari itu, kami ingin membuatnya yakin bahwa semua kegembiraan kami cocok dengan mereka. Ini semua adalah detail penting untuk diperhatikan dalam percakapan. Sayangnya, kami tidak dapat memperhatikan atau menggambarkan semua detail ini dengan kata-kata saja. Tubuh kita akan membantu kami untuk berdiskusi dan bagaimana emosi, apakah kami menginginkannya atau tidak. Melalui bahasa tubuh, percakapan kita menjadi lebih dalam pemahaman. Mampu membaca bahasa tubuh akan memastikan bahwa Anda mampu untuk mendapatkan tingkat pemahaman mendalami ini benar dan yang akan dapat Anda gunakan apa yang pelajari dalam percakapan atau hubungan Anda. Selanjutnya, pada bagian keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang menyadari tubuh Anda sendiri. Yang pertama, bahasa tubuh Anda mungkin menunjukkan alasan paling umum yang tertarik membaca orang lain melalui komunikasi nonverbal mereka untuk menentukan kapan seseorang berbohong, yang disebut pendeteksi kebohongan manusia, bukanlah individu yang berbakat memiliki kemampuan bawaan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka sangat sederhana menguasai membaca orang. Yang kedua, bahasa tubuh Anda mungkin membuat orang lain merasa nyaman. Bahasa tubuh Anda sebenarnya dapat memiliki efek yang positif pada orang-orang itu. Anda sedang berbicara, jika Anda menyentuh orang tersebut, nyaman, tertawa, dan terlihat mereka lebih dari biasanya. Anda mungkin memberi mereka dorongan harga yang mereka cari. Tentu saja sentuhan adalah sesuatu yang Anda butuhkan. Berhati-hatilah karena sentuhan yang tidak diinginkan dapat menjadi menyeramkan dan sangat cepat. Yang ketiga, bahasa tubuh Anda mungkin membuat orang lain kesal. Jika Anda melakukan kebalikan dari hal-hal yang disebutkan di atas, tindakan halus Anda bisa memiliki efek sebaliknya. Jika Anda menjaga jarak, jangan tersenyum, lakukan tidak tertawa, jangan melakukan kontak mata, atau hanya tidak terlalu memperhatikan orang yang Anda ajak bicara. Anda memahami peran yang sangat penting membantu orang lain merasa nyaman di sekitar Anda. Jadi, luangkan waktu untuk memastikan bahwa suara Anda menandakan apa yang sebenarnya Anda rasakan pada waktu tertentu. Bahasa tubuh mungkin membingungkan orang lain. Banyak jenis bahasa tubuh yang mudah dipahami oleh orang-orang di sekitar kita. Jika kita tersenyum pada mereka dan berdiri dekat dengan mereka, mereka mungkin akan merasakan bahwa kita adalah kita, sedangkan menghabiskan waktu bersama mereka dan menyukai siapa mereka sebagai pribadi. Jika kita mengabaikan orang tersebut dan berbicara dengan mereka tanpa melihat mereka, mereka akan melakukan rangsangan nada negatifnya. Jika bahasa tubuh Anda tidak cocok dengan Anda, perasaan atau jika sangat tidak konsisten, Anda mungkin membingungkan orang-orang di sekitar Anda. Yang kelima, bahasa tubuh dapat membuat Anda tampak percaya diri.
bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh secara umum bisa memastikan giveaway untuk kepercayaan kekurangannya. Saat Anda yakin, Anda tinggal laku akan mengirimkan pesan itu. Misalnya, individu yang percaya diri memiliki bahu persegi dan melihat lurus ke depan. Sementara bahu bisa terkual hanya postur tubuh yang buruk. Faktanya adalah bahwa postur Anda akan terlihat jauh lebih dari yang Anda pikirkan. Yang kelima, saya akan membahas tentang bahasa tubuh yang dipelajari versus genetika bahasa tubuh. Dalam konteks sederhana, bahasa tubuh tampak seperti sesuatu yang Anda ciptakan dirimu sendiri. Sepertinya bagian dari kepribadian Anda yang Anda pelajari dari menonton bagaimana orang tua Anda bertindak dan kemudian bagaimana anggota keluarga lainnya dan bahkan teman bertindak. Namun, para ilmuwan telah menemukan bahwa meskipun Anda mungkin memilikinya bahasa tubuh yang mirip dengan orang tua Anda belum tentu mempelajari mereka. Ini sebabnya mungkin telah diberikan kepada Anda secara genetik. Tampak jelas bahwa bahasa tubuh dapat berasal dari kedua latar belakang genetik tersebut dan budaya. Karena itu penting untuk memperhatikan cara Anda memiliki budaya pribadi melihat jenis gerak dan tingkah laku tertentu. Memperoleh pemahaman yang jelas tentang elemen nonverbal yang asli dari Anda, budaya akan membantu Anda berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih efisien. Oleh karena itu, ada baiknya meluangkan waktu untuk membandingkan dan membedakan cara Anda pola komunikasi nonverbal budaya sendiri berlawanan dengan budaya lain. Anda dapat mengambil satu halaman dari buku Aristoteles lama dan mengamati orang di tempat umum. Jika kebetulan Anda tinggal di daerah yang dipenuhi turis, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat dengan mudah membandingkan cara penduduk setempat berinteraksi orang asing. Ini akan memberi Anda wawasan yang tajam tentang bagaimana orang lain memandang Anda budaya sendiri. Sekian dan terima kasih.